Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk PPT yang berjudul Desain Studi Etnografi dalam Paradigma Kualitatif. Di sini beranggotakan saya sendiri, yaitu Amalda Naila Majid. Yang kedua ada teman saya yang bernama Ristina Indrani. Yang ketiga ada Delia Miftahul Jannah. Yang pertama, sejarah desain penelitian etnografi. Akar dari etnografi pendidikan terletak pada antropologi budaya. Pada penghujung abad 19 dan awal abad 20, para antropolog mengkaji budaya-budaya primitif melalui kunjungan-kunjungan ke negara-negara lain dan bergumul dengan masyarakat untuk periode waktu yang lama. Selanjutnya, pada tahun 1920-an sampai 1950-an, para sosiolog di Universitas Chicago melakukan penelitian yang difokuskan pada pentingnya penelitian tentang kasus tunggal. Apakah kasusnya tentang seorang individu, kelompok, tetangga, atau unit budaya yang lebih besar? Selanjutnya, bidang kajian antropologi pendidikan interdisiplin yang masih awal ini mulai mengkristal selama tahun 1950-an dan berlanjut sampai tahun 1980-an. Para antropolog pendidikan memfokuskan diri mereka pada kelompok budaya. Contoh seperti kisah perjalanan karir dan kehidupan atau analisis peran individu dan kajian-kajian terhadap kelas-kelas tunggal yang diabstraksikan sebagai masyarakat-masyarakat dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, dari tahun 1980-an sampai dewasa ini, para antropolog dan antropolog pendidikan telah mengidentifikasi teknik-teknik guna memberikan fokus terhadap kelompok budaya, melakukan observasi, menganalisis data, dan menuliskan laporan penelitian. Selanjutnya, definisi mengenai penelitian etnografi. Apa sih itu metode penelitian etnografi? Metode penelitian etnografi termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Kata etnografi berasal dari kata-kata Yunani, yaitu ethos yang artinya suku bangsa dan graphos yang artinya sesuatu yang ditulis. Beberapa definisi menurut ahli, yaitu yang pertama menurut Emzir. Emzir menjelaskan etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa menggunakan bahasa yang lebih kontemporer. Etnografi dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Yang kedua, menurut Ari dan kawan-kawan, menjelaskan etnografi adalah studi mendalam tentang perilaku dalam sebuah budaya atau seluruh kelompok sosial. Yang terakhir, menurut Creswell, yaitu metode etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Dari beberapa definisi tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan etnografi adalah suatu desain penelitian kualitatif yang mendengarkan, melihat, menerjemahkan, dan atau menggambarkan fenomena sosial, budaya, masyarakat berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan secara alamiah. Dalam kalimat lain, bahwa seorang peneliti etnografi harus melihat dan mengumpulkan informasi di lapangan. Informasi yang dikumpulkan berupa bahasa, simbol, dan karakter masyarakat. Tujuan dan karakteristik desain etnografi. Tujuan dari penelitian etnografi yaitu untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan budaya suatu kelompok dari waktu ke waktu untuk memahami keyakinan, perilaku, dan bahasa bersama kelompok tersebut secara mendalam dan holistik. Untuk karakteristik etnografi terbagi menjadi 7 diantaranya. Yang pertama, tema budaya. Etnografer biasanya mempelajari tema budaya yang berasal dari antropologi budaya. Mereka tertarik menambah pengetahuan tentang budaya dan mempelajari tema spesifik dari budaya tersebut. Biasanya penulis mengumumkan dalam judul atau pada awal laporan penelitian. Yang kedua, culture sharing group. Lebih mengarah pada berbagai interaksi antar kelompok seperti bagaimana antara dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan. Tak kesamaan dalam kepercayaan, bahasa, dalam hal bersikap. Yang ketiga, kepemilikan bersama atas pola-pola tingkah laku. Keyakinan dan bahasa berbeda dengan sebelumnya. Etnografer mencari pola-pola yang akan dibangun, seperti pola tingkah laku, pola komunikasi, dan cara merespon. Yang keempat, penelitian lapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan menghabiskan waktu di tempat di mana mereka tinggal. Untuk memahami pola terbaik dari suatu kelompok, pola tersebut tidak dapat dengan mudah dilihat melalui
kuesioner saja atau dengan pertemuan singkat. Sebaliknya, etnografer pergi ke lapangan dan tinggal bersama atau sering mengunjungi orang-orang yang sedang dipelajari dan perlahan-lahan belajar cara budaya di mana kelompok berperilaku atau berpikir. Yang kelima yaitu deskripsi, tema, dan interpretasi. Hal ini lebih pada formatnya. Format dalam penelitian etnografi itu nanti akan lebih kepada mendeskripsikan secara mendalam, secara utuh dari sebuah tema sehingga interpretasi akan muncul dari yang bersangkutan secara natif. 6. Konteks atau pengaturan. Peneliti menyajikan deskripsi tema dan interpretasi dalam konteks dari kelompok budaya. Konteks dalam etnografi adalah pengaturan situasi atau lingkungan yang mengelilingi kelompok atau budaya yang dipelajari. Konteks juga bisa berupa lokasi fisik seperti sebuah sekolah, keadaan gedung, dan warna dinding. Selanjutnya ada sejarah seperti pengalaman yang berkesan, kondisi kepribadian seseorang, dan kondisi sosial individu seperti profesi dan pendapatan. Lalu yang terakhir, refleksi peneliti. Dalam etnografi, refleksitivitas merujuk pada kesadaran dan keterbukaan peneliti untuk membahas bagaimana dia dapat menjalankan perannya sambil tetap menghargai dan menghormati lapangan dan para partisipan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fokus dari penelitian etnografi. Yang menjadi fokus dari penelitian etnografi merupakan budaya. Menurut Lecomte, budaya merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia dan keyakinan, termasuk dalam bahasa, ritual, ekonomi, struktur politik, tahapan kehidupan, interaksi, dan gaya komunikasi. Biasanya, penelitian ini mengkaji mengenai kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan ini, yang tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang memiliki tujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian etnografi. Menurut Creswell, jenis-jenis penelitian etnografi dibagi menjadi dua, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Etnografi realis mengemukakan suatu kondisi objektif suatu kelompok dan laporannya biasa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Selain itu, seorang etnografi realis juga menggambarkan fakta, detail, dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Selain itu, etnografi realis juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti mengungkapkan laporan penelitiannya melalui sudut pandang sebagai orang ketiga. Yang kedua, peneliti tidak memperlihatkan refleksi pribadinya. Yang selanjutnya, peneliti memaparkan data-data objektif dalam bentuk informasi yang terukur dan bebas dari bias, afiliasi politik, dan penelitian personal. Dengan kata lain, etnografi realis ini etnografi yang menggambarkan situasi budaya apa adanya yang lebih mementingkan sudut pandang dari orang ketiga atau masyarakat. Yang kedua ada etnografi kritis. Pendekatan etnografi kritis ini merupakan penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya seperti masalah gender atau emansipasi, kekuasaan, ketidaksamarataan hak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian menurut Gay Mills dan Aurasian. Yang pertama ada etnografi konvensional. Etnografi konvensional berisi mengenai laporan pengalaman pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh etnografer. Yang kedua ada autoetnografi. Autoetnografi berisi mengenai refleksi dari seorang mengenai konteks budayanya sendiri. Yang ketiga ada mikroetnografi. Mikroetnografi berisi mengenai studi yang memfokuskan pada aspek khusus dari latar dan kelompok budaya. Yang selanjutnya ada etnografi feminis. Ini berisi mengenai studi perempuan dalam praktek budaya yang merasakan pengengkangan akan hak-haknya. Yang selanjutnya etnografi postmodern. Etnografi ini biasanya ditulis untuk menyatakan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial, terutama mengenai kelompok marginal. Dan yang terakhir ada studi kasus etnografi. Ini berisi mengenai analisis kasus dari seseorang
kejadian, kegiatan dalam perspektif budaya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penelitian etnografi. Menurut Hamsley yang tersaji dalam buku MZIR yang berjudul Metodologi Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, menyatakan terdapat 3 prinsip metodologis yang digunakan dalam corak metode etnografi, diantaranya yaitu naturalisme, pemahaman, dan penemuan. Yang pertama ada naturalisme. Naturalisme memiliki tujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen. Yang kedua ada pemahaman. Pemahaman ini yang menjadi landasan utama adalah tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Tindakan tersebut tidak hanya tangkapan stimulus, namun juga interpretasi terhadap suatu stimulus. Dan yang ketiga yaitu penemuan. Penelitian etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan sang peneliti. Ini merupakan bentuk otentik sebuah penelitian di mana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasar pada serangkaian hipotesis yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan, namun menjadi nyata setelah dibutakan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut. Baik, yang pertama di sini ada tahapan dari studi etnografi, yaitu yang pertama mendefinisikan rumusan permasalahan. Mendefinisikan rumusan permasalahan merupakan langkah awal dari bagaimana kita melakukan studi etnografi ini, karena merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Yang kedua, menemukan objek dan lokasi, yaitu lokasi yang akan kita gunakan sebagai tempat observasi dari penelitian dari studi etnografi ini. Yang ketiga, menyusun rencana penelitian. Yang keempat, ada melakukan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber atau seseorang yang mengetahui dengan jelas apa studi etnografi yang ada di sekitar mereka. Yang kelima, ada mengumpulkan data. Yang keenam, yaitu menganalisis dan menginterpretasi data. Selanjutnya, kelebihan dari etnografi yaitu yang pertama, memberikan wawasan mengenai aspek kehidupan sosial, yaitu kelebihan dari etnografi ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana aspek kehidupan sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengembangkan pemahaman tentang makna budaya. Beralih pada definisi etnografi, yaitu bahwa etnografi merupakan studi yang berfokus pada pengertian mengenai aspek kehidupan sosial dan juga budaya. Yang ketiga, ada mendapatkan informasi dari sumber yang utama, yaitu karena proses wawancara yang dilakukan dari tahapan etnografi sebelumnya. Yang keempat, ada menghasilkan penjelasan secara rinci. Yang kelima, memperkuat dan meningkatkan kemampuan komunikasi antara peneliti dengan masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir ada contoh dari etnografi. Yang pertama, perkembangan komunikasi masyarakat suku Baduy dalam menerima pendatang. Studi etnografi yang pertama ini memberikan kita pengetahuan bahwa bagaimana masyarakat suku Baduy dalam menerima pendatang, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana sikap mereka terhadap pendatang yang mendatangi suatu lingkungan mereka, yaitu di suku Baduy tepatnya. Yang kedua, ada komunikasi bahasa pergaulan masyarakat Betawi di Jakarta, yaitu memberikan pengetahuan bagi kita mengenai masyarakat Betawi di Jakarta, bagaimana pergaulan mereka, dan bagaimana bahasa mereka sehari-hari. Terakhir, ada tradisi Rebo Wekasan dalam agama Islam.